desain dari Mbak Rafa dari libertymax.com. Untuk Rangga Azok dan Anggika nih, gimana untuk menjaga kekompakan kalian berdua, mengingat di antara dua cinta ini hingga bisa berjalan yang cukup lama sampai saat ini dan merasa jenuh gak sih selama proses syuting di sinetron ini? Jawab, Gik. Kalau dari aku sih belum jenuh, because cast dan labelnya cukup bagus dan kita semua satu frekuensi. Jadi kalau emang lagi capek syuting atau segala macam, aku terhibur sama teman-teman yang ada di lokasi dan bisa ngobrol, bisa curhat. Dan apa ya, menurut aku ya kita kerjasamanya cukup bagus. Kenapapun itu, mengenai skrip atau mengenai adegan atau karakter, kita suka sharing dan ngebahas gimana ya bikin scene ini lebih bagus lagi. Dan menurut aku semuanya kooperatif untuk melakukan yang terbaik aja. So it's very fun. Apalagi semuanya yang lain cukup lumayan lucu. Oke, kalau Mas Azok sendiri gimana, Mas? Ya, dede-dede ini sebenarnya lucu-lucu, baik-baik. Terus bisa bekerja sama dengan baik, dan mereka juga profesional banget kerjanya. Terus selalu pengen belajar. Seru sih, dan kru dan saudara semuanya sampelnya bagus deh. Saya happy di sini. Oke. Nah, mengingat ini kan menjaga kompakan gitu ya. Mungkin ada nggak sih Mas Azok dan juga Mbak Andika nih kebiasaan-kebiasaan unik yang memang dilakukan untuk mengisi waktu kosong saat syuting di lokasi? Karena kebetulan setahu saya nih ya, kebiasaan unik Mas Azok nih yang suka main PS nih di lokasi syuting itu masih berlanjut nggak sih Mas Azok? Kok bisa di sana ya, Toy? Enggak sih. Sekarang saya lebih bawa konsol mobile sih. Bawa ini ROG Steam Deck. Jadi kayak Berarti paling kalau nggak itu ya tidur. Paling nggak kalau nggak itu ya tidur bisa. Oh, kita sering itu. Kita kan base campnya ruangannya satu kan ngumpul. Terus kita sering sepakatan kayak udah ya kita ngobrolnya, udah ya masing-masing tidur ya. Terus udah kita semua pada tidur dan istirahat. Ya, kalau nggak digituin pada berisik soalnya. Enggak, kita nggak berisik sama sekali, nggak berisik. Kita kalem. Tapi mengganggu. Menurut kamu? Iya, menurut aku dede-dede ini berisik semuanya. Ya kan biar semangat yang lebih tua itu biar semangat kerja kan, mereka kan apa ya lifestyle-nya ya begitu-begitu aja biar ada. Bisa nggak ini lagi Zoom meeting ya? Nggak usah berisik. Kan gue lagi ngomongin tentang Om Riko, Tante Vira segala kita harus dilihat kalau chemistry kita bagus. Oh iya, sorry. Berantem. Oke. Untuk Mas Rangga Azok dengan memerankan tokoh yang berpenyakit mental, apa ada pengaruh dalam kehidupan nyata atau malah kebawa juga ke aktivitas sehari-hari? Silakan Mas Azok. Enggak sih. Kalau itu enggak lagi kayak. Saya masih normal kok Mas. Enggak gitu. Apalagi aja loh. Apalagi kan nggak selalu dia kena PTSD juga. Rata masih bisa aja. Paling hal-hal yang buat masukin ke karakter sih lebih ke nge-recall masa lalu yang menyakitkan sampai akhirnya itu benar-benar badan jadi sakit. Rata-rata sih aku biasanya habis ngelakuin dengan PTSD itu badan benar-benar panas badan. Karena otak sama badannya itu kerja kenceng banget kan. Aliran darah juga. Jadi kayak capek. Bisa sakit, izin deh. Berarti memang ada efeknya juga gitu ya Mas ya sama jadi Mas Azok sendiri. Ada. Karena mungkin ini aliran darah, pembuluh darah lancar. Kalau Mbak Anggika gimana? Scene atau episode yang paling menantang atau paling menguras energi Mbak Anggika bersama di sinetron di antara dua cinta ini? Emang ada Gik? Menguras energi ada. Mungkin yang paling recent adalah adegan keguguran ditinggal sama Julian. Pas Julian balik pun itu juga sangat menguras energi gara-gara yang kayak aku udah fasenya itu kayak pertama kehilangan suami di saat lagi kondisi hamil.
terus keguguran dan suami tidak ada. Ketemu sama suami di saat udah keguguran dan harus menjelaskan kalau Syafira keguguran. Di episode itu, rangkaian itu tuh cukup lumayan menguras energi sih, capek. Dan mungkin satu lagi yang pas kita confront Dania di rumah sakit, I think that's one of my favorite episode karena adegannya itu nggak cuma aku sama Mama Gina dan Sisi atau aku sama Julian, tapi itu cukup lumayan banyak cast di satu scene kita gabung, and semua cast aku bisa ngeliat menaruh semua energi mereka, jadi mereka bermain dengan karakter masing-masing. Dan ya udah kita benar-benar fokus dan kerjasama, dan itu kerasa banget pas di set. The dynamic and the energy was just very different, and I like it. Walaupun menguras energi, tapi puas pas selesai adegan itu, cukup lumayan puas. Oke, nah berlanjut nih untuk Syafira sendiri gitu ya Mbak Anjika, mengingatkan peran Syafira juga di sinetronnya kan cukup berat ya, dan hal itu jadi para netizen gitu ya di Instagramnya SCTV gitu. Nah capek juga nggak sih untuk memerankan karakter Syafira yang bisa dibilang nih banyak banget musuhnya, banyak banget cobaannya gitu, dan masalah satu tuh kayak masih belum selesai tapi udah ditimpa lagi sama masalah yang lain. Nah itu gimana Mbak tanggapannya? Kalau buat aku capek ya, setiap kerjaan pasti capek. Tapi ya it's a challenge for me juga sebagai pemain, gimana aku harus membawa karakter Syafira ini. Ya orang yang sedih, tapi hidup itu kan nggak harus sedih terus. Ada kalanya kita bercanda, ada kalanya kita tersenyum, ketawa, dan ada kalanya kita sedih. It's just I'm trying to bring human emotions di dalam karya yang aku bikin dan kasih biar bisa ditonton. Semoga ya penonton yang nonton juga bisa menikmati apa yang mereka tonton. Tapi ambil dan segala macam itu adalah up to penulis dan sutradara dan produser. Oke, thank you.